Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Sonwibisono ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul Administrasi dan Supervisi. Langsung saja untuk menghemat waktu, saya akan menyampaikan presentasi kami. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad, artinya ke, dan ministrer, yang menurut Gay pada tahun 1992 artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Administrasi pendidikan sering diartikan sebagai proses pengembangan kegiatan kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan, proses pengendalian kegiatan kelompok berkenaan dengan kegiatan perencanaan atau planning, pengaturan atau organizing, menggerakkan atau actuating, pengawasan atau controlling. Sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan, pengertian administrasi pendidikan telah diungkapkan oleh beberapa ahli, dipandang dari fokus yang berbeda sesuai konsep. Selanjutnya, Siagian pada tahun 1986 mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nur Hadi pada tahun 1983 mendefinisikan administrasi sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama sekelompok manusia yang terbagi dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Untuk memperluas pemahaman tentang pengertian administrasi pendidikan, berikut ini dikemukakan beberapa batasan atau definisi, yaitu 1. Ngalim Purwanto. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Untuk yang kedua yaitu Daryanto. Administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasi perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Yang ketiga yaitu Syaiful Sagala. Administrasi pendidikan adalah suatu proses atau peristiwa mengkoordinasikan sejumlah kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok, baik kegiatan yang berada pada pemerintahan maupun satuan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu Dadang Suhardan. Administrasi pendidikan adalah disiplin ilmu yang mempelajari usaha kerjasama dengan melibatkan segenap sumber daya yang ada untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu Jama'an Satori. Administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi, untuk kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengerahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Dari definisi di atas, maka administrasi dapat diuraikan menjadi 5 pengertian pokok, yaitu 1. Administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan manusia. Yang kedua yaitu rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses dan bersifat dinamis. Yang ketiga, proses itu dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang bergabung dalam suatu organisasi. Yang keempat, proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuan dicapai secara efektif dan efisien. Di samping adanya pengertian pokok administrasi, juga ada unsur pokok administrasi. Menurut Siagian pada tahun 1986, unsur pokok administrasi adalah 1. Adanya sekelompok manusia sedikitnya 2 orang. Kedua yaitu adanya tujuan yang akan dicapai bersama. Ketiga, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan. Yang keempat, adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman satu kelompok saya yaitu Noni Fitriani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
C. Pengertian supervisi. Dari segi etimologi, supervisi diambil dari kata super, artinya merupakan kelebihan tertentu seperti kelebihan dalam kedudukan, pangkat, dan kualitas. Sedangkan visi artinya melihat atau mengawasi. Sedangkan dalam arti terminologi ada beberapa definisi yang akhirnya dan beberapa definisi itu dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara aktif. Definisi supervisi menurut para ahli sebagai berikut. Kimball Willis 1967 menjelaskan bahwa supervisi adalah bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran secara lebih baik. Burhanuddin 1998 melalui kegiatan supervisi, segala faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran dianalisis, dimulai ditentukan cara pemecahannya sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan sesuai dengan diharapkan. Wilson DKK 1969 dalam bukunya Sociology of Supervision mengemukakan bahwa supervisi adalah pengetahuan dan seni untuk membantu merancang lingkungan belajar dengan menerapkan keterampilan hubungan antar manusia, proses kerja kelompok, kepemimpinan, administrasi personal, dan penilaian. Sujana 2000 Supervisor menampilkan gaya tersendiri dalam berkomunikasi, berdiskusi, menerima saran, menganalisis, berhubungan dengan orang lain, memandang orientasi kerja, berorientasi ke dunia luar, dan memberi arahan kerja. Su Herman DKK 1988 menjelaskan bahwa supervisi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan teknis kepada pelaksana pendidikan dalam melaksanakan tugas yang telah diserahkan kepadanya. Sujana 2000 Kemampuan pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah dan supervisor fungsional, sangat membantu bagi kelancaran program pembinaan di lingkungan sekolah, memberikan pengarahan, semangat, dan dorongan pada mereka untuk meningkatkan proses pembelajaran. Harold P. Adams dan Frank G. Dickey merumuskan supervisi sebagai pelayanan atau layanan khusus di bidang pengajaran dan perbaikannya mengenai proses pembelajaran termasuk segala faktor yang mempengaruhinya. Dan beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa supervisi pendidikan sebenarnya adalah bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran ke arah yang lebih baik dengan jalan memberikan bimbingan dan pengarahan pada guru-guru dari petugas lainnya untuk meningkatkan kualitas kerja mereka di bidang pengajaran dan segala aspeknya. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Noni, yaitu fungsi supervisi. Fungsi supervisi secara garis besarnya menurut Pidarta 1992 dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu satu, fungsi utama adalah membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan. Dua, fungsi tambahan membantu sekolah dalam bimbing guru agar dapat bekerja dengan baik dan mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang termasuk fungsi utama adalah A. Supervisi merupakan teman seperjuangan administrasi. B. Supervisi mengkoordinasi personil sekolah, terutama guru, dan aktivitas sekolah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. C. Supervisi memperlancar proses belajar mengajar. D. Mengendalikan usaha guru mendidik para siswa agar siswa dapat berkembang secara seimbang dan optimal. E. Membantu guru membina bakat dan minat siswa. F. Membantu guru memimpin kesulitan belajar dan berkesulitan pribadi siswa. Yang termasuk fungsi tambahan adalah A. Memotivasi guru agar tetap bekerja dengan baik. B. Memberi dorongan kepada guru agar tidak bekerja secara monoton. C. Supervisor menjadi teladan guru. D. Menegakkan disiplin kerja guru. E. Membina peneliti dalam batas-batas kemampuan sekolah. F. Menghimbau guru agar mau berusaha meningkatkan profesionalnya. G. Mengembangkan hubungan sekolah dengan masyarakat. H. Agar menjadi informasi pendidikan yang bersumber dari luar sekolah. Yang E. Hubungan supervisi dengan administrasi pendidikan. Salah satu fungsi administrasi pendidikan adalah pengawasan. Kegiatan pengawasan dalam arti luas tidaklah hanya mengamati atau melihat apa yang terjadi atau bagaimana layaknya suatu kegiatan, tetapi juga mengusahakan agar kegiatan benar-benar sesuai dengan rencana dan tertuju pada pencapaian hasil yang telah ditentukan.
Selanjutnya, RIPAI 1982 mengemukakan beda supervisi dengan administrasi sebagai berikut. 1. Administrasi pendidikan mencakup seluruh sistem pendidikan, sedangkan supervisi hanya mencakup usaha peningkatan situasi belajar mengajar. 2. Titik berat administrasi pada otoritas, sedangkan supervisi pada pelayanan dan bantuan. 3. Administrasi menyediakan kondisi yang diperlukan dalam situasi belajar mengajar yang baik, sedangkan supervisi menggunakan kondisi tersebut untuk meningkatkan situasi belajar mengajar. 4. Administrasi mengambil, mengarahkan, menginstruksikan pelaksanaan program pendidikan, sedangkan supervisi memberikan bantuan dan membimbing kegiatan operasional. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Nafis Hasan.